Resensi buku surat-surat di Jepang 3. A. Identitas buku. Judul buku surat-surat di Jepang 3. Penulis Ajip Rosidi. Penerbit Kiblat Buku Utama. Tahun terbit 2018. Jumlah halaman 150. ISBN 9786237295020. Kategori sastra dan budaya. B. Pendahuluan. Ajip Rosidi merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia yang konsisten menjaga eksistensi bahasa Sunda. Dalam surat-surat di Jepang 3, Ajip menuliskan pengalamannya ketika berada di Jepang, tidak sekedar sebagai catatan perjalanan, tetapi juga refleksi budaya. Buku ini memperlihatkan bagaimana perantauan dapat menjadi jendela untuk memahami diri sendiri, sekaligus bangsa lain. C. Ringkasan. Buku ini berisi kumpulan surat yang dikirim Ajip kepada keluarganya di Indonesia. Ia banyak menuliskan tentang pola hidup masyarakat Jepang yang disiplin, keteraturan, sistem sosial, serta lingkungan akademik yang menuntut kedisiplinan tinggi. Selain itu, Ajip juga mencatat hal-hal kecil seperti perubahan cuaca, makanan, hingga interaksi sederhana dengan orang sekitar. Di balik semua catatan itu, tergambar jelas kerinduan Ajip terhadap keluarganya, serta keinginannya untuk terus menjaga hubungan dengan tanah air. D. Analisis. Kekuatan utama buku ini ada pada gaya penulis yang sederhana namun syarat memakna. Dengan menggunakan bahasa Sunda, Ajip berhasil menghadirkan kedekatan emosional yang sulit dicapai bila ditulis dengan bahasa formal. Setiap surat bukan hanya berisi deskripsi peristiwa, tetapi juga refleksi batin yang menyentuh. Namun, karena sifatnya kumpulan surat, tidak semua bagian terasa sama kuat. Beberapa hanya berupa catatan ringan yang mungkin terasa biasa bagi sebagian pembaca. Evaluasi. Buku ini memberikan pengalaman pembaca yang unik karena menggabungkan fungsi dokumentasi dan nilai sastra. Keunggulannya ada pada kejujuran dan spontanitas penulis dalam menuangkan isi hati. Meski demikian, penggunaan bahasa Sunda bisa menjadi penghalang bagi pembaca yang tidak familiar, sehingga nilai sastranya mungkin tidak sepenuhnya tersampaikan tanpa bantuan terjemahan atau catatan tambahan. F. Refleksi. Buku ini menunjukkan bahwa bahasa daerah dapat menjadi media yang kuat untuk mengekspresikan perasaan sekaligus menjaga identitas budaya di tengah pengaruh global. Melalui surat-suratnya, Ajip mengajarkan bahwa pengalaman perantauan seharusnya tidak membuat kita lupa asal, melainkan justru memperkuat rasa cinta pada tanah kelahiran. Membaca buku ini membuat pembaca merenungkan arti rumah, keluarga, dan jati diri. G. Kesimpulan. Secara keseluruhan, surat-surat di Jepang 3 bukan sekedar kumpulan surat pribadi, tetapi juga dokumen budaya yang merekam jejak pemikiran seorang sastrawan besar. Buku ini layak dibaca oleh siapa saja yang ingin mengenal sastra Sunda, memahami perasaan seorang perantau, atau sekedar menikmati catatan penuh renungan. Meskipun memiliki keterbatasan dalam akses bahasa, nilai sastra dan budaya yang terkandung tetap relevan hingga kini. H. Daftar referensi. Rosidi Ajip tahun 2018. Surat-surat di Jepang 3, Bandung. Kiblat Buku Utama. Rampan Kori
Layun tahun 2000. Ajib Rosidi, biografi, pengarang, dan karyanya. Jakarta, Balai Pustaka.